Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS, STS atau UTS mata pelajaran geografi kelas 12 SMA atau MA ya, semester 1 kurikulum merdeka beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, UTS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Di situ link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Berikut ini yang bukan merupakan syarat proyeksi peta adalah: A. Luas peta harus sama dengan luas di lapangan setelah dikalikan dengan skalanya. B. Bentuk peta harus sesuai dengan bentuk aslinya. C. Jarak di dalam peta harus sesuai jarak di lapangan setelah dikalikan dengan skalanya. D. Sudut proyeksinya harus sama. E. Arah peta harus benar. Maka jawaban yang benar adalah D ya, sudut proyeksinya harus sama. Usaha untuk mengganti struktur agraris menjadi struktur industri adalah pengertian industri menurut A. Landis, B. Bintarto, C. Mohata, D. Kristaller, E. G.T. Renner. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Mohata jawabannya. Ketentuan tentang pembangunan industri di Indonesia tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1944, B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1984, C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984. Maka jawaban yang benar adalah D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 jawabannya. Usaha manusia untuk mengolah satu bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi manusia disebut A. Konsumsi, B. Industri, C. Produksi, D. Ekonomi, E. Distribusi. Maka jawaban yang benar adalah B ya, industri jawabannya. Ban mobil, baju, sepatu, dan tas dalam industri disebut A. Bahan baku, B. Bahan jadi, C. Bahan setengah jadi, D. Bahan substitusi, E. Bahan mentah. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu bahan jadi jawabannya. Industri trafik adalah industri yang A. Membuat pakaian jadi, B. Mengolah bahan mentah dari hasil pertanian, C. Semua bahan mentahnya didatangkan dari luar negeri, D. Memproduksi lebih dari satu macam barang, E. Menghasilkan bahan dasar untuk industri lain. Maka jawaban yang benar adalah C. Semua bahan mentahnya didatangkan dari luar negeri. Industri yang banyak menyerap tenaga kerja disebut industri A. Padat karya, B. Ekstraktif, C. Non-ekstraktif, D. Agraris, E. Padat modal.
Maka jawaban yang benar adalah A ya, padat karya jawabannya. Pembangunan industri mulai dicanangkan pemerintah pada pelita ke A3, B4, C5, D6, E1. Maka jawaban yang benar adalah E1 jawabannya. Tumbuh dan berkembangnya industri sangat dipenuhi oleh A. Adat istiadat, B. Pendidikan, C. Hubungan sosial, D. Interaksi masyarakat, E. Transportasi. Maka jawaban yang benar adalah E ya, transportasi jawabannya. Industri manufaktur adalah industri yang bergerak pada A. Industri kerajinan tangan, B. Industri kegiatan yang produktif secara ekonomis, C. Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi, D. Pendistribusian barang ke lokasi pengolahan dan pasar, E. Semua pemasaran produk Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah B. Industri kegiatan yang produktif secara ekonomis. Industri batik di Surakarta dan Yogyakarta termasuk industri A. Kecil, B. Sedang, C. Besar, D. Hilir, E. Rumah tangga. Maka jawaban yang benar adalah B. Sedang jawabannya. Industri pertambangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan digolongkan ke dalam industri A. Manufaktur, B. Non-ekstraktif, C. Ekstraktif, D. Industri hilir, E. Reproduksi. Maka jawaban yang benar adalah C ya, ekstraktif jawabannya. Industri jaket dan kemeja digolongkan ke dalam industri A. Ringan, B. Campuran, C. Rumah tangga, D. Konveksi, E. Berat. Maka jawaban yang benar adalah D. Konveksi jawabannya. Industri ukiran kayu termasuk ke dalam industri A. Ringan, B. Berat, C. Hulu, D. Ekstraktif, E. Kecil. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu hulu jawabannya. Indonesia oleh Jepang dijadikan sebagai tempat penyetelan mesin-mesin dan onderdil untuk memproduksi barang jadi. Industri ini disebut industri A. Konveksi, B. Agraris,
C. Perakitan, D. Trafik, E. Dasar. Maka jawaban yang benar adalah C ya, perakitan jawabannya. Untuk menggambarkan suatu kenampakan pegunungan bersalju, digambarkan dengan menggunakan warna A. Coklat, B. Kuning, C. Hijau tua, D. Putih, E. Biru. Maka jawaban yang benar adalah D ya, putih jawabannya. Sebuah gambar dengan ukuran yang lebih kecil pada suatu peta yang berfungsi, sebuah gambar dengan ukuran yang lebih kecil pada suatu peta yang berfungsi untuk memperjelas suatu daerah yang tidak tergambar pada peta induk disebut A. Inset, B. Orientasi, C. Simbol, D. Border, E. Judul. Maka jawaban yang benar adalah A jawabannya, yaitu inset jawabannya. Berikut ini adalah penulisan pada peta dengan menggunakan huruf Romawi kecuali A. Nama kota besar, B. Ibu kota negara, C. Kenampakan air, D. Nama negara, E. Nama provinsi. Maka jawaban yang benar adalah C ya, kenampakan air jawabannya. Jarak yang digambarkan pada suatu peta harus sebanding dengan jarak di lapangan setelah dikalikan dengan skalanya. Hal ini merupakan salah satu syarat pembuatan peta yang disebut A. Konform, B. Korelasional, C. Ekuidistan, D. Konvensional, E. Ekuivalen. Maka jawaban yang benar adalah C ya, equidistant jawabannya. Suatu peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000 disebut peta. A. Skala sedang, B. kadaster, C. Skala besar, D. Geografi, E. Skala kecil. Maka jawaban yang benar adalah B ya, kadaster jawabannya. Di bawah ini yang merupakan penggolongan industri berdasarkan tenaga kerja adalah industri A. Hulu, B. Hilir, C. Dasar, D. Raksasa, E. Rumah tangga. Maka jawaban yang benar adalah E ya, rumah tangga jawabannya. Industri-industri yang hasil produksinya dipasarkan ke pasar dalam negeri atau lokal disebut industri A. Padat modal, B. Dasar, C. Lokal, D. Luar, E. Padat karya. Maka jawaban yang benar adalah C. Lokal jawabannya.
Pengertian industrialisasi menurut Hatta adalah A. Proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. B. Usaha untuk mengganti struktur agraris menjadi struktur industri. C. Kegiatan untuk melakukan proses produksi. D. Kegiatan untuk menyediakan faktor-faktor produksi. E. Proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu usaha untuk mengganti struktur agraris menjadi struktur industri. Manfaat industrialisasi adalah sebagai berikut kecuali A. Meningkatkan pendapatan masyarakat. B. Mendorong dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Meningkatkan pemanfaatan bahan mentah. D. Meningkatkan konsumerisme masyarakat. E. Memperluas lapangan kerja. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, meningkatkan konsumerisme masyarakat. Industri yang menggunakan lebih dari 100 orang tenaga kerja disebut industri. A. Kecil. B. Sedang. C. Besar. D. Dasar. E. Rumah tangga. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, besar jawabannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.